Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ayyuhal hadirunal kiram, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian online yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Mudah-mudahan kegiatan kajian online ini terus berjalan istiqomah dalam menyampaikan konten-konten yang bermanfaat ke umat Islamiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, di antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang populer yang tidak asing lagi di telinga kita, itu diantaranya kisah Nabi Ibrahim yang menempatkan atau meninggalkan keluarganya, istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di suatu lembah yang sangat gersang dekat Baitullah, dekat Ka'bah, di mana pada waktu itu tempat ini sangat panas, gersang, ya. Tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan, tidak ada pepohonan, yang ada hanya bebatuan. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarganya, yaitu Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam di tempat ini, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dalam pikirannya, dalam hatinya tidak terbesit atau tidak memikirkan bagaimana makannya mereka, bagaimana minumnya, bagaimana kehidupannya, ya. Tapi Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam mempunyai keyakinan bahwa selama itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada keluarganya, akan menjaganya, dan akan menolongnya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagaimana Allah utarakan, cantumkan dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak ada pepohonan, dekat rumah-Mu yang dimuliakan. Ya Tuhanku, mudah-mudahan mereka tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat. Maka jadikanlah hati-hati manusia selalu cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan
agar mereka senantiasa bersyukur. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam doa ini terdapat kalimat Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikanlah mereka golongan orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan keluarganya, istrinya, putranya senantiasa mendirikan ibadah salat. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya di tempat tersebut, maka Nabi Ibrahim selama 12 tahun tidak bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah, kemudian bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam dan berdoa yang kedua kalinya, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam dua doa Nabi Ibrahim tersebut, doa pertama maupun doa yang kedua, kalau kita perhatikan di sini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keluarganya keluarga yang senantiasa mendirikan salat. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa hal terpenting dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah urusan agama, perkara ibadah, diantaranya ibadah salat. Dalam doa pertama itu terdapat isyarat pendidikan ibadah salat, pengajaran ibadah salat kepada anak dari usia dini. Karena ketika Nabi Ibrahim menempatkan putranya yaitu Nabi Ismail di lembah dekat dengan Baitullah, ketika itu Nabi Ismail masih radhi', masih bayi. Kemudian pada doa yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah itu ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa. Hal ini mengisyaratkan adanya pendidikan pengajaran salat untuk anak yang sudah dewasa. Jadi dalam doa yang pertama itu isyarat pendidikan salat terhadap anak kepada anak yang masih kecil atau usia dini. Kemudian pada doa yang kedua ada isyarat pendidikan salat kepada anak yang sudah dewasa. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan keluarga, yaitu perkara ibadah, diantaranya ibadah salat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan ibadah salat ketika mereka beranjak usianya 7 tahun, dan pukullah mereka, tentunya memukul dengan mendidik ketika usia mereka beranjak 10 tahun. Dalam artian ini, pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari dua doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya, yaitu pendidikan salat dari usia dini. Kita ajarkan anak-anak kita, anak didik kita untuk senantiasa mendirikan salat dari usia dini. Dalam artian ketika disebutkan dalam hadis, perintahkan anak kalian ibadah salat ketika berusia 7 tahun, itu bukan artinya
kita tidak mendidik, kita tidak mengajarkan mereka untuk sholat dari usia sangat kecil, 2 tahun atau 3 tahun misalnya, justru ini lebih baik. Lebih baik kita berikan contoh, kita ajarkan, kita didik mereka dari usia dini. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu jauh lebih baik. Ya. Karena dalam Islam, gitu kan, selaku orang tua, selaku pendidik, pengajar, itu dituntut agar menjadi robbayani sogiro, menjadi pendidik, pengajar sogiro, ya, kepada anak-anak, kepada peserta didik, anak didik itu dari usia dini, ya. Karena mengajar atau mendidik anak dari usia dini itu jauh lebih mudah, ya, jauh lebih baik daripada pengajaran pendidikan diterapkan ketika sudah dewasa. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama dari 2 doa Nabi Ibrahim yang tadi saya utarakan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari 2 doa Nabi Ibrahim yang tadi, kita selaku orang tua, selaku pendidik atau pengajar, maka kewajiban kita harus menjadi qudwah hasanah, menjadi uswah, menjadi contoh yang baik untuk mereka. Ya. Jangan sampai kita memerintahkan sholat, ya, kita pun tidak sholat. Ya. Kita memerintahkan mereka untuk membaca Al-Quran, tetapi kita tidak membaca Al-Quran. Kita memerintahkan mereka untuk menutup aurat, tapi kita membuka aurat. Jangan sampai seperti itu. Justru orang tua pendidik itu harus menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik bagi anak-anak, ya. Dalam ilmu pendidikan, banyak orang tua yang gagal dalam mendidik anak-anaknya karena orang tua itu tidak menjadi qudwah hasanah, tidak menjadi teladan yang baik untuk mereka. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika orang tua atau pendidik, guru memerintahkan, mendidik, mengajarkan anak-anak untuk mendirikan sholat, ya, membiasakan sholat, maka pengajar tersebut, orang tua tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi sebaliknya, apabila orang tua, pendidik, ya, memberikan contoh yang tidak baik, ya, di antaranya tidak memberikan contoh untuk senantiasa mendirikan ibadah sholat, maka dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ujuri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dalika syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yankusu dalika min athamihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, memberikan contoh yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu pelajaran yang kita dapat ambil, kita petik dari 2 doa Nabi Ibrahim tadi. Kita selaku orang tua, selaku pendidik harus menjadi qudwah hasanah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu kita senantiasa berdoa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Tuhanku, ya Rabb, berikanlah aku keturunan yang thayyibah, yang baik, yang soleh. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Begitupun Nabi Ibrahim, ya.
Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh. Selain dua doa yang tadi diucapkan atau dipanjatkan kepada Allah, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Itulah 3 pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari 2 doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, ya, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Kemudian yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Hal yang paling penting, hal yang paling utama dalam kehidupan keluarga yang harus menjadi perhatian adalah urusan agama, perkara ibadah, akhlak atau akidah. Ini yang seharusnya jadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga. Senantiasa orang tua atau guru atau pendidik yang lainnya itu menjadi Rabbayani Shogiro, seorang pendidik, ya, pendidik anak-anak dari usia dini. Karena mendidik dari usia dini itu jauh lebih baik dan jauh lebih mudah, ya. Inilah harapan setiap orang tua, ya, yang mengharapkan doa dari anak-anak mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya. Orang tua, ya, harus bisa mendidik anak-anaknya terutama dalam hal-hal yang fardu ain, ya, seperti ibadah salat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menutup aurat. Ini harus sudah menjadi kewajiban dan menjadi kemampuan, ya, dalam mendidik hal-hal tersebut untuk setiap orang tua yang mengharapkan doa dari anak-anak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Barang siapa, ya, di antara orang tua atau pendidik misalnya, ya, yang mengharapkan doa-doa dari anak-anak tapi dia tidak bisa mengajar, tidak bisa mendidik hal-hal yang sifatnya atau hukumnya fardu ain seperti yang tadi saya sebutkan, salat, membaca Al-Quran, menutup aurat dan lain-lain, maka sebetulnya pendidik ini tidak berhak mendapatkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro dari anak-anaknya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat terutama bagi saya selaku yang menyampaikan, umumnya untuk ikhwatul iman rahimakumullah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita tutup saja kajian online pada hari ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.